Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizky Amalia dari kelas 12 IPS 1. Nomor absen saya 13. Saya akan membahas kegiatan pembelajaran 2, yaitu regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kita diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi dan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. 1. Bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Regionalisasi atau regionalization menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Definisi menurut Marrakesh pada tahun 2011, regionalisasi sebagai proses politik administrasi di mana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik, kesejahteraan, dan pelayanan. Pendapat menurut Omi Kartawijaya dan M. Mariani pada tahun 1996 yaitu bahwa regionalisasi atau perwilayahan di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklarifikasi unsur-unsur yang sama. Di sini ada beberapa bentuk regionalisasi di kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi, yaitu MEE, MEA, AFTA, APEC, dan NAFTA. A. Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau Uni Eropa MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya, yaitu ada 27 negara. Negara pendiri MEE adalah Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Jerman Barat. Negara yang termasuk di dalamnya yaitu Irlandia, Inggris, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Portugal. Adapun Inggris sudah keluar dari MEE. Lanjut, di sini ada tujuan MEE yaitu 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE. Ia lanjut ke yang B, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA bersepakat untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dengan membentuk MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Ada tujuan MEA yaitu 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi atau production base untuk negara-negara sekawan. 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. 3. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam pencaturan kebijakan global. Lalu ada karakteristik utama masyarakat ekonomi ASEAN MEA, yaitu 1. Pasar dan basis produksi tunggal, 2. Kawasan ekonomi yang kompetitif, 3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan 4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Di sini ada dampak positif MEE, yaitu 1. MEA akan mendorong investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor dalam bidang pembangunan. 2. Kondisi pasar yang satu atau pasar tunggal membuat kemudahan dalam hal
pembentukan joint venture atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah. 3. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial yang juga menjanjikan dengan luas 4,5 juta kilometer persegi, jumlah penduduk 500 juta orang. 4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kecepatan perpindahan SDM dan modal yang merupakan faktor produksi yang sangat penting. Dan 5. Khusus bidang teknologi MEA menciptakan transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara. C. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar atau kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik atas dasar kemitraan yang setara. Kerjasama APEC didasarkan 3 pilar, yaitu 1. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. 2. Fasilitas perdagangan dan investasi. 3. Kerjasama ekonomi dan teknik. Lalu ada manfaat APEC bagi Indonesia. A. Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. B. Saran untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatih teknik. C. Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi ekspor keunggulan Indonesia. D. Sarana pengangkatan investasi. Lalu ada manfaat APEC bagi kawasan, yaitu A. Turut menjaga mobilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui pertukaran informasi kebijakan. B. Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan Asia Pasifik. C. Sarana pembahasan isu-isu terkait perdagangan dan investasi. D. Mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui 5 strategi pertumbuhan, yaitu inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan keamanan. Terakhir, E. Mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha. D. AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN sebagai wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun. Skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. E. North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. NAFTA mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April tahun 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace.
Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September tahun 1988, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja. 2. Menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. 3. Meningkatkan peluang investasi. 4. Menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. 2. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. A. Kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama yang hanya melibatkan dua negara, seperti kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, kerjasama Amerika Serikat dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. B. Kerjasama regional. 1. Uni Eropa. Uni Eropa atau disingkat dengan UE adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan 28 negara Eropa. Yang dimaksud dengan organisasi supranasional adalah suatu pengaturan di mana pemerintahan nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintah internasional. Dengan demikian, badan internasional tersebut diakui sebagai badan yang lebih tinggi daripada negara. Tidak semua negara yang berada di benua Eropa merupakan anggota dari Uni Eropa. Tercatat bahwa terdapat 50 menjadi anggota Uni Eropa hanyalah 28 negara. Mata uang Uni Eropa adalah euro. Namun tidak semua negara anggota Uni Eropa menggunakan mata uang pound sterling dan Swedia yang masih menggunakan krona sebagai mata uangnya. Pada awalnya, pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Eropa hanya 6 negara Eropa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Keenam negara tersebut diantaranya adalah Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda yang kemudian keenam negara tersebut dianggap sebagai negara-negara pendiri Uni Eropa. Sejak bergabungnya Kroasia pada tanggal 1 Juli 2013, Uni Eropa saat ini telah memiliki 28 negara anggota. Berikut ini adalah daftar 20 negara anggota Uni Eropa beserta ibu kota dan tahun bergabungnya. Ini adalah 28 negara anggota Uni Eropa. Dua, ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration oleh para pendiri ASEAN, yaitu atas nama negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, serta Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN sebagai sebuah persatuan negara kawasan untuk menjalin kebersamaan dalam pembangunan. Tujuan pendirian ASEAN antara lain yaitu 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik. 4. Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatih dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administratif. 5. Berkolaborasi dengan lebih efektif. 6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Dan yang terakhir 7. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional. Pada tahun 2015 resmi dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN.
atau ASEAN Economic Community. Ini merupakan tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN, menawarkan peluang dalam bentuk pasar yang besar sebesar US dollar 2,6 triliun dan lebih dari 622 juta orang. Pada tahun 2014, AEC atau ASEAN Economic Community secara kolektif adalah masyarakat ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia. Pada KTT ASEAN ke-27, tanggal 22 November 2015, berhasil dibawa sebuah blueprint MEA pada 2025 yang sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif, dan dinamis dengan peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral dan komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada individu atau orang-orang yang terintegrasi dengan global. Ketiga, APEC, dan yang keempat, NAFTA, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dalam bahasa Inggris yaitu North American Free Trade Agreement. Kepanjangan dari NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh ketiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. C. Kerjasama Ekonomi Antarregional. Kerjasama antarregional adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah tertentu dengan kelompok negara-negara di wilayah lainnya. D. Kerjasama Ekonomi Multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. E. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. A. Berdasarkan lapangan usaha yang sama. Kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Contohnya negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membuat OPEC. B. Berdasarkan tujuan yang sama. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya sejarah pada buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-haknya melahirkan organisasi ILO, International Labour Organization, yang memperjuangkan tentang ketenaga kerjaan para anggotanya. Berikut inti atau rangkuman kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Selesai pembahasan materi ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.